Perang Batak adalah sebuah babak heroik dalam sejarah Indonesia, berlangsung selama 29 tahun antara tahun 1878 hingga 1907. Latar belakang Perang Batak adalah adanya penolakan atas kehadiran tentara Belanda yang bertujuan menguasai tanah Batak. Dan juga penolakan atas penyebaran agama Kristen di tanah Batak yang dilakukan oleh para misioner dari Barat. Masyarakat Batak menganggap bahwa Kristenisasi merupakan alat pemerintah kolonial Belanda untuk menganeksasi wilayahnya, dan para misionaris merupakan mata-mata Belanda yang hendak menguasai tanah Batak. Bagaimana kisah Sisingamangaraja 12 melawan penjajah Belanda? Mari kita simak bersama. Sisingamangaraja 12, lahir pada 18 Februari 1845 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela. Ayahnya adalah Ompu Sohahuaon Sinambela atau Raja Sisingamangaraja 11 dan ibunya Boru Situmorang. Ia adalah seorang raja sekaligus pemimpin Ugamo Malim, agama asli suku Batak kuno yang berpusat di Bakara. Ia naik tahta tahun 1876 ketika berumur 31 tahun menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Dikutip dari Tano Batak Blog, semasa muda Patuan Bosar Sinambela merantau ke Aceh. Di sana ia bergaul dengan orang Aceh dan pedagang dari Persia serta belajar banyak hal. Karena itu ketika perang melawan Belanda, Raja Sisingamangaraja 12 dibantu oleh pejuang-pejuang dari Aceh. Penobatan Sisingamangaraja 12 terjadi bersamaan dengan adanya penyebaran agama Kristen di tanah Batak yang dilakukan oleh para misioner dari Barat. Sebagai raja dan pemimpin agama, ia melindungi kepercayaan dan tradisi rakyat Batak dari upaya Kristenisasi oleh Belanda. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda telah menguasai wilayah Sumatera, kecuali Aceh dan Tanah Batak. Pada tahun 1824, melalui perjanjian Inggris-Belanda, seluruh wilayah koloni Inggris di Sumatera diberikan kepada Belanda, membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi wilayah yang belum dikuasai. Belanda berusaha untuk mewujudkan konsep politik yang bertujuan menguasai seluruh Nusantara secara politik, ekonomi, dan budaya. Konsep ini disebut Pax Nederlandica yang pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heots pada awal abad ke-20. Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas politik dan keamanan melalui penaklukan, perjanjian damai, dan kerjasama dengan penguasa lokal. Belanda juga berupaya mengubah sistem administrasi tradisional menjadi sistem birokrasi kolonial. Pasukan Belanda menilai bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat Batak sungguh luar biasa. Mereka dipersatukan dengan adat istiadat yang turun-temurun dan persatuan marga-marga. Sehingga Belanda merasa sulit untuk menaklukkan masyarakat Batak. Belanda melihat bahwa adanya masyarakat Batak yang telah menerima agama Kristen menjadi pintu masuk untuk menguasai tanah Batak. Sisingamangaraja 12 menolak Kristenisasi yang sedang dijalankan oleh para misionaris, dan mengusirnya dari tanah Batak karena masyarakat setempat masih teguh dengan agama asli Batak, yaitu Ugamo Malim. Alasan lain Sisingamangaraja menolak para misionaris karena menurutnya bahwa hal tersebut merupakan alat pemerintah kolonial Belanda untuk menganeksasi wilayahnya, dan para misionaris merupakan mata-mata Belanda yang hendak menguasai tanah Batak. Penolakan Sisingamangaraja 12 sangat beralasan. Berdasarkan laporan resmi Lembaga Penginjilan Jerman Rheinische Missionsgesellschaft, RMG, yang bergerak di Sumatera dalam majalah BRMG tahun 1869 dan 1871, para misionaris pernah membuat pernyataan yang mendukung aneksasi tanah Batak. Kecurigaan Sisingamangaraja semakin memuncak, ketika pada tahun 187, misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman pengusiran oleh Sisingamangaraja 12. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Paaraja, pedalaman Sumatera Utara, bersama kaum misionaris Belanda yang sebelumnya telah meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda akibat tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja 12. Dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamangaraja, 1972, karya O.L. Napitupulu, disebutkan bahwa upaya penolakan Kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir Zending, organisasi penyebar agama Kristen, yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Kedatangan tentara Belanda ini memprovokasi Sisingamangaraja 12, hingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan menyerang pos-pos Belanda di Bahal Batu. Perang kembali meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung untuk melindungi penyebar agama Kristen dari gerakan Regentsche Zending, dipimpin oleh misionaris Jerman, Nom Mensen. Sisingamangaraja 12 kemudian membentuk aliansi dengan pasukan Aceh, dan memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang ini berlangsung 7 tahun di daerah Tapanuli Utara, seperti Bahal Batu, Siborong-Borong,
Balige, Lagu Boti, dan Lumbanjulu dalam buku Sejarah Nasional Jilid keempat, 1984, karya Marwati Joenet Poesponegoro dan kawan-kawan, disebutkan bahwa pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Aliansi ini mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara, meskipun kemudian dapat dipukul mundur saat memasuki wilayah kota oleh Belanda. Pada 14 Maret 1878, Residen Bailey bersama 250 tentara dari Sibolga dipimpin Kolonel Engels tiba untuk memperkuat pasukan Belanda, yang terus-menerus diserang pasukan Sisingamangaraja 12. Pada 1 Mei 1878, pasukan Belanda menyerang Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja 12. Perang yang cukup sengit berlangsung selama 3 hari yang akhirnya Bakara ditaklukkan pada 3 Mei 1878. Namun Sisingamangaraja 12 dan pengikutnya, berhasil melarikan diri dan melanjutkan perlawanan secara gerilya. Sementara para raja yang tertinggal di Bakara, dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan Hindia Belanda. Walaupun Bakara telah ditaklukkan, Sisingamangaraja 12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Ia memanfaatkan keunggulan medan pegunungan dan hutan yang dikuasainya untuk melakukan serangan mendadak dan menghindari pertempuran terbuka. Dalam perang gerilya ini, Sisingamangaraja 12 selalu didampingi putri kesayangannya Lopian Sinambela dan kedua putranya, Patuan Nagari Sinambela serta Patuan Anggi Sinambela. Hingga akhir Desember 1878, beberapa pertempuran antara pasukan Sisingamangaraja 12 dengan pasukan Belanda terjadi. Dengan menggunakan senjata tradisional seperti tombak, parang, busur, dan sumpit yang dilumuri racun. Dengan penguasaan medan pegunungan dan hutan, pasukan Sisingamangaraja menyebabkan kesulitan dan kerugian yang sangat besar di pihak Belanda. Beberapa pasukan Belanda mati dalam pertempuran untuk mengejar dan menangkap Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda juga harus berhadapan dengan kondisi alam yang berat, penyakit malaria, dan kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Meskipun pasukan Belanda akhirnya dapat menguasai kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Huta Ginjang dan Gurgur, namun pasukan kolonial Belanda tidak mampu menangkap Sisingamangaraja dan pasukannya. Sisingamangaraja 12 dianggap selalu mengobarkan perlawanan di seluruh Tapanuli. Kemudian untuk menanggulanginya, Belanda berjanji akan menobatkan Sisingamangaraja 12 menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja 12 tegas menolak iming-iming tersebut, baginya lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Dikutip dari buku Kisah Perjuangan Pahlawan Indonesia, oleh Lia Nuralia, Iim Imaduddin, lebih baik mati daripada menyerah dan tunduk kepada penjajah, Belanda, ungkapan perjuangan Sisingamangaraja 12. Belanda semakin geram, sehingga mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika, untuk mencari persembunyian Sisingamangaraja 12. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal. Oleh pasukan Sisingamangaraja 12 barisan musuh ini dijuluki, Si Gurbak Ulu Nabirong. Tetapi pasukan Sisingamangaraja 12 pun terus bertarung. Pada bulan Mei 1883, Sisingamangaraja 12 berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Sisingamangaraja juga melakukan pertemuan-pertemuan rahasia dengan pejuang-pejuang Aceh. Berkat hubungan baik semasa muda dengan para pejuang Aceh, Sisingamangaraja berhasil mendapat bantuan dari pejuang Aceh. Bantuan ini menambah semangat tempur pasukan Batak. Sehingga pasukan Batak dan Aceh bersatu, di bawah pimpinan Sisingamangaraja 12. Kemudian melakukan serangan terbuka terhadap pasukan Belanda, yang berkedudukan di Uluan dan Balige. Serangan ini cukup mengagetkan Belanda, karena tidak menyangka pasukan Sisingamangaraja semakin bertambah kuat. Pada tahun 1884, pasukan Sisingamangaraja 12 dengan bantuan pasukan dari Aceh, kembali berhasil menyerang kedudukan Belanda di Desa Tangga Batu. Hal tersebut membuat pasukan kolonial Belanda sangat marah, sehingga melakukan pengejaran besar-besaran terhadap Sisingamangaraja 12 dan pasukannya. Namun taktik gerilya Sisingamangaraja sangat cerdas, sehingga selalu berhasil melarikan diri dari pengepungan Belanda. Pada pertengahan tahun 1907, pasukan Belanda, yang dibantu pencari jejak berkulit hitam dari Afrika, berhasil mengendus tempat persembunyian Sisingamangaraja 12. Pada tanggal 17 Juni 1907, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Hans Christoffel, melakukan penyergapan terhadap pasukan Sisingamangaraja 12. Belanda menyadari kemampuan dan kegigihan perjuangan Sisingamangaraja 12, sehingga penyergapan ini melibatkan anggota Korps Marsose, yang merupakan pasukan elit kontragerilya Belanda.
Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan Sungai Aeksi Bulbulon, di suatu desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Humbang dengan Dairi. Pejuang Batak yang dipimpin Sisingamangaraja XII, melakukan perlawanan yang luar biasa, menghadapi pasukan elit Korps Marsos Belanda. Sambil memegang senjata pisau gajah dompak, Sisingamangaraja terus mengobarkan semangat perjuangan pasukan Batak. Hingga akhirnya Sisingamangaraja XII, melihat dengan mata kepalanya sendiri, putri kesayangannya Lopien Beer Sinambela tertembak. Di tengah medan pertempuran, Sisingamangaraja XII mendekati putrinya yang sudah berlumuran darah dan memeluknya. Disinilah kesempatan Belanda untuk membunuh Sisingamangaraja XII. Johannes Rotikan, seorang prajurit pasukan Marsos asal Minahasa, mendaratkan tembakan yang menewaskan Sisingamangaraja XII yang masih memeluk putrinya. Menjelang nafas terakhir, sambil memeluk putrinya ia tetap berucap, "Iahu Sisingamangaraja," dalam bahasa Indonesia, "Akulah Sisingamangaraja." Kisah meninggalnya Sisingamangaraja XII ini dibuatkan menjadi sebuah lagu dengan judul Aeksi Bulbulon yang diciptakan Marco Sitompul. Lirik lagu ini mengisahkan kematian Sisingamangaraja yang memeluk putrinya Lopien yang cantik ketika melawan musuh. Melihat kematian Sisingamangaraja XII, pasukan Batak akhirnya dapat dikalahkan Belanda. Turut gugur bersamanya adalah putrinya, Lopien Beer Sinambela dan kedua putranya, Patuan Nagari Sinambela serta Patuan Anggi Sinambela. Mayat Sisingamangaraja XII dibawa Belanda ke Dairi dan diarak serta dipertontonkan kepada masyarakat Batak selama 5 hari. Hal ini dilakukan Belanda untuk memberitahukan kepada masyarakat Batak bahwa pemimpinnya telah meninggal. Sisingamangaraja XII kemudian dikebumikan oleh Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Sopo Surung, Balige sejak 14 Juni 1953, yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Patuan Bosar Sinambela adalah Singamangaraja XII sekaligus sebagai Singamangaraja terakhir dari dinasti Singamangaraja. Setelah kematiannya, tidak ada lagi penerus dinasti Singamangaraja di Bakara, sebab seluruh keluarganya telah ditawan oleh Belanda di Paaraja, Tarutung. Masyarakat Batak mencoba menobatkan putranya menjadi Sisingamangaraja penggantinya. Untuk menghindarkan itu, kolonial Belanda mengasingkan 5 putranya ke Pulau Jawa. 2 putranya, Raja Pangkilim Raja Mangarandang meninggal di Jawa. Raja Buntal menyelesaikan pendidikan tinggi hukum di Batavia, sempat bekerja di pengadilan di Batavia, sebelum kembali ke Balige dan diberi tempat di Sopo Surung Balige. Saat itu muncul tuntutan agar dia dinobatkan, sehingga tahun 1929 Belanda membentuk Komite Go Bevanlid. Tetapi komite itu merekomendasikan agar penobatan itu diurungkan. Sebagai penghargaan atas jasa Sisingamangaraja XII, beberapa tugu didirikan untuknya di beberapa daerah di Sumatera Utara, di antaranya markas Sisingamangaraja di Parlilitan, Humbang Hasundutan dan di Monumen Sisingamangaraja XII di Medan. Kisah Sisingamangaraja XII menunjukkan kesetiaan dan cinta tanah air, serta perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat, hak-hak rakyat atas budaya dan agama. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah perjuangan, menginspirasi kita dalam menghadapi tantangan ke depan. Perjuangan ini tidak hanya merupakan perang fisik, tetapi juga simbol perlawanan terhadap upaya kolonialisasi, menginspirasi semangat kemerdekaan dan menjaga keutuhan warisan budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini.